Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adikku sekalian. Nah, hari ini kita akan kembali membahas soal Olimpiade Matematika SD. Nah, pada soal kali ini kita akan bahas mengenai soal yang cukup susah, ya, yaitu mengenai tentunya geometri ya, seperti yang adik-adikku sekalian lihat. Nah, soal ini sebenarnya soal berbentuk bahasa Inggris. Nah, itu merupakan soal dari Olimpiade atau OSP untuk isian singkat. Nah, pada soal ini kenapa disebut susah? Karena soal ini menuntut harus kita mempelajari dulu materi tentang Pitagoras. Yang kedua adalah perbandingan sisi pada geometri atau menentukan sudut pada segitiga, menentukan besar sudut pada segitiga siku-siku. Baik, langsung saja. Nah, soal ini itu berbahasa Inggris. Nah, kurang lebih arti dari soal tersebut adalah, nah, pada gambar berikut ini ABC adalah persegi panjang ABC, E adalah pusat lingkaran, jadi E ya titik E, dan DE adalah A cm. Nah, luas daerah yang diarsir adalah titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan soal ini, teman-temanku sekalian atau adik-adikku sekalian, nah kalau kita ingin mencari atau menentukan luas daerah yang diarsir ini, maka yang harus diperhatikan adalah, jadi luasnya kita bisa menentukan dengan cara apa? Dengan cara luas bagian lingkaran ini. Oke. Nah, jadi kita harus menentukan luas bagian dari lingkaran ini. Nah, berarti luas yang dari diarsir adalah luas segitiga A CE. Oke, luas segitiga ACE dikurang luas juring. Luas juring. Jadi juri yang dimaksud adalah juring ini nih. Nah, pertama kita harus menentukan apa dulu? Luas dari segitiga DCE. Nah, kalau kita perhatikan kita gambar segitiga DCE-nya. Nah, segitiga DCE ini tentu segitiga siku-siku ya. Ini D, C, dan E. Oke, di mana yang diketahui adalah BE-nya adalah jari-jari seperdua A, maka EC-nya juga adalah seperdua A. Nah, sisi miringnya adalah A. Nah, di sini adalah seperdua A. Nah, kita tahu bahwa jadi luas segitiga ACE itu adalah seperdua alas kali tinggi. Jadi seperdua alas dikali tinggi. Nah, tapi di segitiga DCE itu belum diketahui alasnya. Alasnya belum diketahui nih. Jadi alasnya itu belum diketahui. Maka kita harus menentukan terlebih dahulu alas dari segitiga tersebut. Nah, ini yang harus dituntut adik-adikku sekalian, yaitu mengenai apa lagi namanya? Oke, mengenai Pitagoras ya. Misalnya kita mempunyai segitiga ABC dengan tentunya segitiga siku-siku, di mana C ini adalah sisi miring ya. Jadi sisi miring. Sementara A dan B-nya adalah sisi tegak. Nah, kalau kita misalnya ingin menentukan sisi miring, jadi Pitagoras berarti C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu menentukan sisi miring. Nah, sementara kalau misalnya menentukan sisi tegak, maka misalnya kita ambil contoh nih, misalnya A nih. A kita mau ambil sisi tegaknya. Berarti untuk menentukan A, berarti sisi miring C kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi dikurang. Ya tentu sama juga halnya dengan kita menentukan B, maka akar C kuadrat kurang A kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, karena yang kita butuhkan adalah alas, maka untuk menentukan alas, ya tentu berarti DC ya. DC sama dengan, ya tentu akar sisi miring. Kan alasnya ini kan sisi tegak nih. Maka sisi miring yaitu A. Oke, jadi A kuadrat dikurang sisi tegaknya 1/2 A. 1/2 A kuadrat. Jadi 1/2-nya itu harus dalam kurung dan dikuadratkan. Nah, tidak lain adalah kita A kuadrat tentunya. Nah, kuadrat ini adalah milik 1/2 dan milik A. 1/2 kuadrat adalah 1/4. Oke. A-nya adalah A kuadrat nih. Nah,
sama dengan nah ini kita samakan penyebut nih. Karena kita mau menyelesaikan ini, maka ini per 1. Berarti penyebutnya adalah 1 dan 4, kita kali saja 1/4. Berarti 1 kali 4 berarti 4. 4 kali A kuadrat itu 4A kuadrat. 1 kali 1 A kuadrat berarti dikurang 1 A kuadrat. Atau A kuadrat saja kita tulis. Ya. Nah, maka hasilnya adalah akar 4A kuadrat kurang A kuadrat berarti 3A kuadrat per 4. Nah, ingat yang bisa dikeluarkan di sini adalah tidak lain adalah A kuadrat dan 4. Karena dia berbentuk perkalian. A kuadrat ketika diakarkan berarti kuadratnya hilang jadi A saja. Per 4-nya ketika diakarkan, diakarkan ya. Jadi 4 ketika kita akarkan menjadi hasilnya adalah 4. Akar 4 berarti 2. Nah, sisanya adalah 3. Satuannya adalah sentimeter tentunya. Karena di soal adalah A sentimeter ya. Satuannya adalah A sentimeter. Nah, kita sudah dapat alasnya nih. Kita sudah dapat alasnya yaitu A per 2 akar 3 cm. Nah, sekarang yang jadi yang harus kita tentukan lagi adalah juringnya. Jadi luas juring ini. Nah, di mana luas juring adalah misalnya ini adalah sudut A nih. Ini sudut A ya. Nah, di mana luas juring ini adik-adikku sekalian harus diketahui sudut A-nya. Nah, sementara sudut A ini kita tidak tahu. Luas juring itu apa sih? Luas juring. Jadi luas juring itu adalah A derajat per 360 derajat kali luas lingkaran. Luas lingkaran. Maka kita tentukan dulu A-nya nih. Nah, dengan cara apa? Nah, dengan cara perbandingan sisi pada segitiga ya. Atau trigonometri. Nah, misalnya kita kembali nih. Misalnya kita punya segitiga siku-siku nih. Segitiga siku-siku di mana A-nya kita tahu. Sisinya adalah A, B, C. Dan ada sudut A di depannya. Itu sudut ini ya. Maka berlaku apa? Berlaku untuk sin A. Jadi ini ya. Jadi bisa teman-teman atau adik-adikku sekalian menghafal demi Sami dia meninggalkan desa. Ya, demi Sami dia meninggalkan desa. Nah, yang jadi patokan adalah demi, terus Sami, terus desa. Nah, itu ya yang menjadi patokan. Apa yang dimaksud itu? Nah, untuk pertama adalah untuk sin. Untuk sin A sama dengan dia demi itu. Ya, demi. Apa yang dimaksud? Berarti depan per miring. Ya. Nah, yang dimaksud depan adalah depan sudut. Oke, yang dimaksud sisi miring adalah C. Ya, berarti untuk sin adalah depan per miring. Yaitu depannya adalah A, miringnya adalah C. Berarti sin A sama dengan A per C. Nah, kita pakai sin saja ya. Nah, untuk ya boleh kita bahas dulu untuk cosnya. Untuk cos itu A adalah ini Sami. Berarti dia samping per miring. Jadi Sami ya. Jadi dia samping per miring. Ya. Nah, untuk tannya. Untuk tan A sama dengan desa. Berarti depan per samping. Ya, depan per samping. Berarti kalau di sini adalah depannya adalah A, sampingnya adalah B. Jadi dia A per B untuk tan A. Nah, sekarang untuk nilai yang kita mau cari adalah sudut A, boleh. Berarti boleh kita gambar ulang segitiganya, segitiga DCE. Jadi kita gambar ulang segitiga DCE-nya. Jadi yang jadi patokan adalah sudut A ya. Jadi ini sudut A-nya. Ini siku-sikunya. Terus ini A, ini 1/2A, terus ini adalah A per 2 akar 3.
Nah, karena kita mau mencari nilai A, kita pakai sin saja. Sin sudut A ya, atau sudut alfa. Nah, berarti kalau kita pakai sin adalah demi depan per miring. Jadi ini miringnya, depannya mana? Depan sudut A, ini dia. Oke. Jadi depan miring. Oke. Jadi sama dengan apa? Depannya adalah A per 2 akar 3 per A. Nah, sama dengan berapa? Nah, berarti ini kita ubah dulu. A akar 3 per 2 per A. Jadi itu ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti bisa atau mudah kita cari tuh. Nah, ini kita tahu persatu saja. Ingat, dalam kali dalam, luar kali luar. Itu tidak lain adalah, jadi 1 kali A akar 3 berarti A akar 3 per 2 kali A berarti 2A. Ini boleh kita coret, berarti hasilnya adalah 1/2 akar 3. Berarti sin A adalah 1/2 akar 3. Nah, untuk nilai A-nya sendiri adalah berapa, atau sin berapa yang hasilnya 1/2 akar 3 itu adalah 60 derajat. Oke. Nah, untuk berarti kita sudah dapat sudut A-nya nih. Sudut A-nya adalah 60 derajat. Berarti sudut A ini adalah 60 derajat. Ya. Nah, berarti kita sudah dapat sudut A-nya, kita cari luas juringnya. Ya. Nah, berarti luas juring kita tentukan. Berarti luas juring sama dengan, tentu tadi adalah A per 360 dikali luas lingkaran. Nah, berarti ini adalah 60 derajat per 360 dikali luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, berarti ini sama-sama dibagi 60, ini 1/6. Nah, pi-nya adalah kita pakai 3,14 ya. Nah, untuk R-nya sendiri adalah tadi 1/2 A kuadrat. Ya. Nah, berarti ini boleh kita tulis, berarti 3,14 per 6 kali 4, jadi ini A kuadrat ya, atau kita tentukan dulu ini dikali, berarti 1/4 A kuadrat 6. Oke, sama dengan berapa? 3,14 A kuadrat per 24. Oke. Nah, ini dulu kita sudah ketahui luas juringnya. Nah, sekarang kita tentukan luas segitiga tadi. Ya. Luas segitiga DCE. Itu sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Nah, di mana tadi 1/2 alasnya berapa? Alasnya adalah A per 2 akar 3. Alasnya adalah dikali A per 2 akar 3, tingginya adalah 1/2A. Jadi 1/2A. Nah, ini kalau kita kali, berarti 1/2 kali 1/2 kali 1/2 itu adalah 1/8. Oke, dikali A itu A kuadrat akar 3. Berarti kalau kita kasih naik, berarti itu adalah A kuadrat akar 3 per 8. Nah, kita tahu luas daerah yang diarsir adalah luas daerah yang diarsir adalah, nah kita tentukan dulu luas daerah yang diarsir itu luas sama dengan tentu luas segitiga ya. Luas segitiga DCE dikurang luas lingkaran, luas juring. Maka luas segitiganya adalah A kuadrat akar 3 per 8. A kuadrat akar 3 per 8. Nah, sementara luas jurinya adalah 3,14
3,14 A kuadrat per 24. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. Nah, ini KPK dari 8 dan 24 adalah 24. Berarti KPK-nya adalah 24 ya. 24 bagi 8 itu adalah 3. Berarti di sini adalah 3 akar 3 A kuadrat dikurang 24 bagi 24 itu 1, berarti 3,14 A kuadrat. Berarti jawabannya adalah 3 A kuadrat. Jadi 3-nya kita kasih keluar nih sama A kuadratnya. Atau 3-nya enggak usah kita kasih keluar ya. Jadi A kuadratnya boleh kita kasih keluar saja. Berarti A kuadrat per 24 dalam kurung 3 akar 3 dikurang 3,14 cm kuadrat. Baik, sekian pembahasan untuk soal ini. Semoga difahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.